dihitung dari 9 tahun sampai sekarang umur 32 tahun, saya hidup sendiri. Nggak ada yang ngedidik soalnya Iya, kan. ya itu. Tiba-tiba nemunya di sini nih. Dimanapun tempatnya pesantren, saya pengen belajar nuntut ilmu. Belum pernah ngerasain sama sekali di Jakarta itu, belum pernah ngerasain. Habis makan enaknya kita sebar, lagi nongkrong enaknya kita sebar, sambil ngopi enaknya kita sebar, rame-rame yuk mari kita sebar. Sebar, sebar, seputar sahabat. Kagak dicariin ini malam-malam, kagak belum balik. Kagak, biasa tukang ngalong kita. Iya, Iya, dangkringan deh. kira aja. Bang, Dari tadi lu semua Kenalin teman gua Wahyu. Wahyudi. Bang Wahyudin. Iya. Wah, komang Bang. Dari tadi Gua. lagi ngenes saya Bang, sendirian, dagangan masih banyak, gak ada yang mampir. Bang Rian. Saya gua temenin, ketemu kita ngobrol-ngobrol mampir. nih, ngobrol-ngobrol. Jangan sekedar ngobrol-ngobrol, dagangan gua pikirin juga ini. Iya. Oh, lu Sembari nyemilin. Nggak mau diperkenalkan, selamat datang di. Lah belum mau pembukaan dulu Oh, enggak? iya, selamat datang Oh di iya. biasanya. Sebelum bercakap-cakap semakin dalam, welcome to Angkringan Sebat Bang Wahyudi. Oke, Welcome mantap, to Angkringan luar Ini biasa. temen gua, mitra GrabCar juga. Oh, GrabCar juga. Mitra GrabCar. Cerita hidupnya seru. Seru. Iya, ngobrol-ngobrol dari kita ntar nih ya. Buka aja dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sebat atau podcast seputar sahabat, di mana di setiap episodenya kita mengundang mitra Grab untuk ngobrol sama kita dan pastinya ngobrolnya seru. Dan hari ini kita udah kedatangan Mas Wahyudi, Oke, seorang mitra Wahyudi. GrabCar. Terima kasih nih, terima kasih. Terima kasih. Gua yang tadinya udah lemas, ngantuk, kedatangan tamu sama teman baru. Wah, saja deh. Mantap, Masya Allah luar Semangat, biasa. semangat. Semangat. Mantap, Udah mantap. jam berapa ini? Udah jam berapa ini ya? Aduh. Sehat? Udah. Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Iya. Penting sehat. Sehat ya. juga. Walaupun jam 12:30 kita syuting, 1:30 ya. sehat terus ya. Sudah biasa ngalong Iya, kita di iya, jalanan. iya. Kepala gua udah kenceng nih, Bang Rian. Iya, udah diteleponin bininya mulu. Oh, tadi udah diteleponin ya? Diteleponin bininya mulu. Iya, ada. Ngirim WhatsApp kayak novel tadi. Aduh, cerpen ya? Panjang betul gue bilang gitu. Cerpen, cerita pendek. Iya. Sudah biasa, Bang. Iya, benar-benar. Kita biasa kalau setiap malam Nah. jam 10 jam 11 itu selesai kita on beat nih. Ya. Kalau nggak ngalong kita teleponan, video callan sama istri. Iya. Komunikasi ya, Bang. Komunikasi sama istri, jangan sampai putus kan begitu. Betul Setiap itu, Bang. hari, setiap malam gitu. Iya. Karena Nanya dia kabar. dia lu pernah ini kan, pernah lagi di jalan tiba-tiba sakit usus buntu ya waktu itu ya? Iya, operasi. Di- Operasi. Lagi jalan. Lagi on beat? Aduh, sakit nih gitu kan. Terus abis itu gimana ceritanya sih? Nah, jadi gini ceritanya. Waktu pas ngetrip nih, Iya. waktu itu kalau nggak salah trip ke yang ke-14 perjalanan nih. Wah, udah dari pagi. Udah sampai malam nih ya? Udah malam kan. Terakhir trip perjalanan udah berasa banget di perut nih. Memang dari awal-awal itu perut udah mulai sakit, udah perih aja kan. Tiba-tiba udah nggak kuat nih. Melimpir ke pinggir. Udah kepala pleng aja udah nggak kelihatan apa-apa aja udah. Itu posisinya ya alhamdulillahnya bukan di jalan tol, bukan di jalan raya ya, di jalan sepi. Jalan sepi. Waktu itu di daerah jembatan Berarti lagi nggak bawa penumpang? nggak bawa penumpang. Habis turun penumpang sih. Habis Ya. turun Habis turun penumpang. penumpang sekitar 15 menitan lah. Kita melimpir-melimpir. Berhenti dah. Iya, Pinggir jalan udah nggak kerasa apa-apa langsung tiduran di mobil. Tiduran ya, bukan pingsan ya? Bukan pisan, belum. Tapi emang nggak masih berdaya sadar. aja gitu? Nggak berdaya aja, udah lemes aja seluruh badan. Udah beber kayak kita kerasa mau pingsan aja udah. Blank aja gitu aja. Nah, dari situ udah minta teman sih. Di WA grup itu kan. Langsung teman manapun, ternyata di grup share. Kita kan biasa di komunitas adanya share live 8 jam. Ya. Itu wajib dan penting kita komunitas kan gitu. Jadi untuk memantau semuanya. Nah, saya langsung share live 8 jam dan minta tolong SOS. Saya Cuman tinggal sakit. ngetik SOS tuh? Hanya tuh tolong SOS. Saya share live aja 8 jam. Sekitar kalau nggak salah ya, saya ingat saya sekitar 15 menitan lah. Itu teman datang. Secepat itu? Seperti itu. Karena kan kita Sorry, di daerah mana nih? di jembatan baru. Sorry, jembatan 3. Bukan baru, jembatan 3. Jembatan 3 tuh Jembatan 3. pusat. Masuknya jembatan 3 Jakarta Utara kan? Utara ya? Iya, Utara. Jembatan 3.
Ya mau arah ke Pluit sana. Oh iya. Oh, karena di situ juga banyak ini grup WhatsApp ya? Iya. Grup komunitas berarti. Grup komunitas. Akhirnya datang tuh Bang. Nah, akhirnya datang temen nih. Nah, setelah datang dia nanyain kenapa gitu. Saya bilang, "Kita tolong bawa langsung ke rumah sakit." Iya. Dia bilang. Ini tiba-tiba perut sakit banget nih. Nggak berasa sama sekali. Kagak berasa sama sekali. Bawa ke Apanya rumah nggak sakit. berasa Bang? Iya, ke seluruh badan. Oh udah kebas. Nggak, Udah lemes aja. Nggak berdaya aja udah Berdaya. gitu. Pas tanya ke teman, tolong bawa rumah sakit juga. Iya. Waktu itu di rumah sakit Royal Progress Royal Progress. yang di Grogol. Ya. Bawalah ke teman rumah sakit. Langsung dari situ ke IGD itu tiba-tiba udah pas saya ingat saya terakhir itu udah tiba-tiba dibawa ke IGD. Habis itu langsung blank aja. Ngilang aja udah. Ngilang aja udah nggak berasa Hilang, apa-apa. iya. Kagak berasa apa-apa. Setelah berasa-berasanya nih Bapak katanya karena mungkin pihak kecapean juga. Ya. Gitu, kecapean. Jarang tidur juga mungkin. Kurang air putih juga mungkin Bang. Putih juga. Nah, setelah itu langsunglah ini harus dioperasi Pak. Lah kenapa emang harus dioperasi? Bapak kan terus buntu. Waduh. Diperkirakan begitu. Akhirnya kan rongsen dulu nih Iya, badan. iya. Kayak 2SG gitu Iya, iya, kan. 2SG kebetulan terus buntu karena ngefek ke kepala gitu loh. Ke urat ini ngefek banget kan. Nah, ya udah oke lah operasi gitu kan. Alhamdulillah waktu itu pakai asuransi kesehatan. Kesehatan. Itulah Kalau sejak itulah kagak istri Masya Allah. khawatir Sejak aja. dari situlah mulai istri khawatir. Khawatir terus. Biasa kita teleponan setiap malam, ini tiba-tiba sampai ketemu pagi besok Nggak ada siang kabar. ya kagak ada kabar. Sapa Ya, saya ya. sadar-sadar, saya udah sadar nih. Dikabarin akhirnya Dikabarin akhirnya semua. ngabarin setelah selesai operasi berarti. Belum. Oh, belum operasi. Mau masih operasi. mau operasi. Karena kan kita kalau mau operasi kan harus ada persetujuan kita dulu nih. Ah. Persetujuan mau suntik baal yang Iya, seluruh iya, badan iya, atau yang kita bisa ngelihat doang gitu Iya, kan. iya. Nah, dari situlah saya ya taunya saya minta handphone dulu kan. Kabar-kabarin lah ke istri. Langsung istri datang. Dari situlah mungkin istri Iya, juga iya. merasa suami saya nih kerja di jalanan. Iya. Emang iya, harus iya. sering dipantau. Pantau. Bukan cemburuan, bukan khawatir. Khawatir Iya. di jalan. Sebentar. Gitu. Sebelum berlanjut obrolannya, mau minum apa? Masya Allah, tabarakallah. Boleh dah teh manis anget nih. Teh manis anget. Iya. Teh manis anget. Anget. Oke. Samain dah, samain. Ini sekalian nggak makanannya? Tapi nggak bisa es teh manis anget kan? Wah, ya, itu yang repot tuh. Di-combine tuh jadi. Iya. Di-combine tuh. Teh manis Bang, anget. Sekalian nggak nih? Cemilan aja. Waduh, luar biasa ini. Dagangan saya biar habis ini. Siap, Aduh. siap. Komplit nih. Komplit ini. Mantap. Boleh nih. Boleh. Ya. Sambil Sambil Bang, dipilih aja, Siap, dipilih, siap. dipilih. Dipilih aja. Oke. Abang, mau apa? Bang Rian. Aman. Udah episode ketiga hari ini. Lama-lama apa beda cemilin. Iya, apa baik Apa pokoknya. cemilin? Apa baik pokoknya Bang, iya. sikatin aja Bang. Sikat. Siap. Ditunggu Bang ya. Siap. Berarti teh manis anget. Teh manis anget. Oke. Terima Kalian kasih, sama ya. terima kasih. Samain. Bikin baru aja lagi ya berarti. Iya. Nih, Mas Wahyu dikenal juga sebagai Bang Bolang ya. Iya, Bocah petualang. bocah betulan. Bocah petualang. Masa? Perjalanan hidupnya. Oh. Nah, gue mah temen tahu. Iya, Tapi kalau kata temen gue, sih. ini ada menariknya untuk diceritain. Iya. Dia dari kelas 4 SD udah ngerantau. Jakarta. Bener ya? Betul. Putus sekolah, ngerantau Ke dari Indramayu ke Jakarta ya. Betul. Oh, aslinya Indramayu. Udah hidup sendiri, Asli Indramayu. udah hidup sendiri, nyari duit. Enggak. Dulu. Kelas 4 SD ngerantau ke Kelas 4 SD umur berapa dah? Ya. Jadi begini ceritanya. Ya. Ini gue gak Lebih jelas nih. Ada orang nggak Sorry. ngomong langsung aja? Enggak. Sebelum kita ngomongin kelas 4 SD, emang lu lahir dari keluarga yang kayak gimana sih, Bang? Iya. Saya kalau dibilang lahir dari keluarga yang kurang mampu lah, Iya. sekarang begitu. Keluarga saya petani Iya. Di Indramayu. Di Indramayu. Keluarga petani yang udah nggak punya apa-apa juga. Dulu rumah pun di Indramayu masih tanah Iya. dan masih apa namanya yang kayu-kayu bambu, Bilik-bilik gitu. bambu. Di dalam rumah tanah. Tanah masih tanah. Tanah. Emang Masih cuma tanah. dibilikin Memang aja gitu dibilik-bilikin ya. aja gitu. Nanti gitu. Nah, jadi ceritanya semenjak Bapak almarhum meninggal, waktu itu saya masih kelas 4 SD. Iya. Bapak meninggal, Mama setelah Sorry, berapa bersaudara? saya 4 bersaudara. Mas Wahyu yang ke? Saya yang ketiga. 3. Oh, Saya yang ketiga. Nah, kakak yang pertama ini waktu itu dulu
memang udah di merantau juga di Jakarta. Udah lebih dulu. Lebih dulu. Ya. Nah, yang kedua teteh saya. Ya. Itu dulu ikut sama Pak Camat. Kerja kayak bantu gitu sambil kerja, sambil sekolah juga. Oh, oke. Pak Camat. Di bawah sama Pak Camat Betul, untuk Pak bantu Camat. di rumah tapi juga disekolahin. Iya, Gitu. sekolah. Nah, saya sama adek yang paling kecil, ah. itu tuh adek masih umur 1 tahunan lah. Iya, ya. Nah, Baik. ikutlah ke Jakarta. Jadi ceritanya setelah bapak meninggal, mama kan nikah lagi sama orang Indramayu juga. Iya. Saya punya bapak tiri. Nah, Pergilah ke Jakarta sama yang bapak tiri itu. Katanya sih di Jakarta akan disekolahin lagi, lanjut sekolah kan begitu. Setelah di Jakarta ternyata nggak disekolahin. Ya karena memang kondisi dulu kan, Iya, karena kondisi secara finansial juga tidak ini Iya. nggak memungkinkan Nggak untuk nyekolahin memungkinkan. lagi gitu ya. ya karena mungkin saya masih kecil juga kan, masih belum ada kepikiran kesana, saya ngikut aja orang tua kemana ya ikut Iya, aja iya. kan begitu. Nah setelah dari ikutlah ke Jakarta, mama ya kerja juga. Dulu bapak tiri juga kerja di Jakarta, dulu di Tanjung Priuk. Oh, Di pindah Bakaya. dari Indramayu nih ke Tanjung Priuk nih. Tanjung Jakartanya Priuk. Tanjung Priuk. Tanjung nih. Priuk, Jakarta Keras Tanjung nih ya. Luar biasa. Bisa dibilang. Mungkin Bisa. dari teman-teman kayak kalau Tanjung Priuk dulu ya luar biasa. Iya, Sahabat iya, Free iya. York nih ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang Priok. alhamdulillah. 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 Nggak seperti kayak dulu. Yang terkenal ya Tanjung Priuk seperti apa. Tapi Iya, alhamdulillah teman-teman Tanjung Priuk itu luar biasa. Itu motivasi pembelajaran saya itu di Tanjung Priuk itu banyak belajar. Dari semenjak saya kecil. Ya, gitulah. Iya. Banyak Nah. teman di sana ya. Dari cerita saya udah Tanjung Priuk, mama kan kerja kayak di dunia malam begitu. Kerja di kayak tempat-tempat kopi, Iya, gitu. iya, Seperti iya. kayak angkringan, Iya, sebat iya, gini iya, lah, iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Sebat kayak gini lah. Nah kerja di kopi-kopi apa semacam setiap malam kerja. Nah bapak tiri kerja sebagai pensapu jalanan, Iya, sapu iya, iya. jalan di pinggir jalan dulu. Tugas kebersihan berarti ya. Tuh, gitu. Nah, setelah saya ikut sama orang tua, ngatur waktu berapa lama terus, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, 2 tahun. Saya ikut sama orang tua itu hampir 2,5 tahun. Ikut sama orang tua masih bareng di Tanjung Priuk. Nah, setelah dari situ barulah saya ikut sama teman-teman nih awalnya. Ikut sama teman-teman. Itu apa kegiatannya? Saya ikut Enggak, sama sebelum teman-teman nih kan ngikut orang tua. Hmm, Sekolah juga kan udah enggak. udah enggak. Ngapain? Ya karena mungkin masih pemikiran masih kecil itu ya. Aha. Ikut aja sama teman-teman. Jadi dulu tuh sempat juga teman-teman kan ada juga yang kayak ngerongsok gitu loh. Abang tahu ngerongsok ya? Iya. Yang kita ngambilin aqua itu di tempat bak sampah, Iya. di setiap Mulung perjalanan dan ngambil mulung dan rongsokan begitu, gitu ya. rongsokan. Nah, lama-lama akhirnya saya misah sama orang tua nih dari umur hampir ya 9 tahun lah. Dihitung dari 9 tahun sampai sekarang umur 32 tahun saya hidup sendiri. Dan Martian ya saya kerja sendiri gitu. Udah misah sama orang tua, udah nggak ikut bareng sama orang tua. Nyari duit sendiri. Nyari duit sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri. luar biasa tuh. Semuanya serba sendiri. Nih sama teman-teman tadi nih. Awal udah sama teman-teman. Nah, setelah sama teman-teman lama 2 tahun, Nggak, 3 sorry, tahun. teman-teman nih gimana? Kan teman-temannya seumuran kan? Sumuran. Tinggal di mana? Setelah ikut sama orang tua kan 2 tahun setengah ikut sama orang tua nih. Ya, kan cabut nih akhirnya Cabut nih. Ngikut teman-teman. Ikut teman-teman. Tinggal di daerah yang di Ancol. Dulu ada si manis jembatan Ancol tau nggak? Iya. Nah, di situ ada jembatan. Itu di seberang jalan tol bawahnya itu banyak juga tuh tempat-tempat yang rongsokan sampah-sampah kayak gitu. Oh, ngikut sama pemulung kayak gitu. bos rongsok bos gitu ya? rongsok begitu, Ah. ikut bos rongsok. Jadi tidurnya di situ. Betul, tidur di situ. Nah, lama ya rongsok setiap hari terus aktivitas itu ya ikut aja. Karena kan pikiran saya ini harus ya bisa makan aja gitu. Yang penting tiap hari bisa makan Yang gitu penting ya. bisa tiap hari bisa makan. Setiap hari benar-benar bisa makan. Gitu. Iya. Sampai lama-lama kerja juga ya kuli bangunan lah, apapun itulah kita udah Apanya dikerjain apa tuh ya? aja kerjain. Dapat Iya, duit penting lah. dapat duit bisa makan. Bisa makan dan halal Dan ya. halal. Iya. Bocil jadi kuli. Iya. Pernah juga. Ngapain bocil jadi kuli tuh ngerjain apa?
Ya paling bersih-bersih, ini nyapu-nyapu apa segala macam. Ngelurus-lurusin paku ya biasanya. Enggak dong, Bang. Beberes aja, Bang. Beberes Iya, paling. iya, Kalau iya. kalau ngangkat-ngangkat kan mungkin belum kuat kali Nah, ya. Iya. Ini setelah cerita mulung nih. Mulung lama sekitar 3 tahunan mulung. Ikut sama diajak juga jadi kuli bangunan katanya kan. Tapi Iya, kerjanya nggak sampai ngaduk-ngaduk semen Iya, juga iya, sih. iya, iya. Nggak ngaduk-ngaduk ke semen-semen. Belum sekuat itulah. Masih ya, Masih bocil masih kan? bocil mungkin ya. Tenaga belum. Gitu. Belum. Nah, lama-lama saya diajak, ayo kita kerja lagi, pindah lagi, kuli bangunan. Dulu waktu itu pertama di kuli bangunan di Pademangan, di perumahan. Pademangan. Ya ikut aja di kuli bangunan. Sebenarnya kerjanya ngapain nih? Udah bersih-bersih aja setiap hari dah, gitu kan. Bersih-bersih aja dah, beres aja dah. Setelah ini suruh pindahin ke sini, ya kita ngikut aja Ya, itu ikut kan, aja, ikut apa yang aja, disuruh apa ya. yang disuruh ngikut Ya, aja. benar. Berkembangnya waktu, berjalannya waktu, lama-lama pindahlah akhirnya Pindah ke lagi. Kelapa Gading nih ceritanya. Kerja di restoran. Ntar dulu nih. Gimana? Kenapa bisa jadi ke restoran? Nah, ada cerita juga nih yang sangat Nggak, ini anak gimana? mulung nih. Mulung, terus kuli, terus restoran. Enggak dong, Sorry. dari mulung, Maaf. kuli bangunan, Iya. dan kerja serabutan apa aja, Oh, terus iya. ke restoran. Oh. Terima kasih Terima banyak, kasih Masya banyak. Allah. Saya tampi nih, bahasa Sundanya saya Ditampi. 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 Iya. Gitu kan Tampi cara mainnya ya? Ditampi. Diminum ya? Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. ditampi. Bismillah. Saya juga kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya, Mantap iya, kan? mantap. Biar enak berceritanya lagi. Kalau ada hidangan ya kan. Iya. Jadi ingat masa lalu saya. Hei, Nostalgia seru nih, ya seru ini. nih, seru nih, Mantap, seru nih. mantap. Akhirnya pindah ke restoran. Iya. Siapa yang membawa ke restoran? Anak jalanan kok ke Enggak. restoran? Bukan. Dulu itu di Tanjung Priok ada di tempat dunia malam namanya Pela-Pela. Ya di dunia malam kayak gitulah. Iya. Nah, ada temen nih, bukan teman maksudnya orang nih datang kayak gitu. Nggak dikenal nih? Nggak dikenal lah. Belum gitu. kenal lah Belum ya? kenal sama sekali, gak kenal sama sekali. Nggak salah. Ya dia minum di situ rese segala macem tuh sama warga sekitar, Pukulin? pukulin lah. Sampai motornya juga dirusakin hancur gitu kan. Karena saya dulu ada temen berempat kan, ikut nih nolongin, kasihan juga. Udah kayak mau setengah mati juga gitu kan. Dipukulin karena memang dia rese juga ke maboknya. Iya. Karena saya kasihan juga, saya bawalah nih orang ini mungkin kalau sepantaran ya abang-abang saya lah, Iya. abang-abangnya gitu kan. Sepantaran teman-teman saya langsung bawa ke tempat yang di tempat rongsokan gitu. Oh, Bukan di klinik bawah nih. dibawanya. Bukan enggak. Markas Bos Rongsok ini dibawa ke Kagak markas ada Bos Rongsok. kepikiran kita bang waktu kecil ke bawa ke klinik, ke rumah Klinik, sakit. iya, iya, Kagak iya, ada, iya. yang penting kita bawa aja dulu. Iya. udah kan. Bawa ke markas Bos Rongsok. Masak. Diamankan dulu lah ya. Diamankan dulu Iya, iya, begitu. iya. Dibawalah. Nah, namanya Kang Hasan. Kang Hasan. Kang Hasan. Bawa akhirnya udah kita olesin lah semua Ya, pakai bersihin segala macam. serbet biasa, nggak pakai tisu, nggak pakai apa, serbet biasa, celupin pakai air, lap-lapin Iya, aja. sebisa-bisanya aja kan. Penanganan Tahu bersih, pertamanya. tahu kotor, tahu. Pokoknya mah gini Ya ngobatin penting orang. itu darah-darahnya hilang aja gitu. Oh, berarti keadaannya hancur banget, Bang. Ya begitulah. Berantakan ya nih orang ya. Darah di mana-mana tuh berarti udah. Tolongin, obatin. Kita tolongin. Nah, selang berapa waktu, 2 minggu, dia datang nih ke tempat rongsokan itu. Ah. Ngajak saya kerja di restoran, katanya mau nggak. Saya bilang, duh kerja di restoran, kerja apaan? Saya nggak punya pengalaman apa-apa. Oh, jadi setelah ngerawat dia, jadi deket tuh, jadi Jadi kenal. dekat, jadi kenal. Dia juga berterima kasih gitu ya. Betul. Nah, bawa saya, ikutnya kerja di restoran. Saya bilang, kerja apaan di restoran? Saya nggak bisa apa-apa, KTP waktu itu belum punya. Oh, iya. Ya mungkin kalau teman-teman lama gitu kan, dunia dulu gitu kan, Iya, zamannya dulu, itu anak kecil-kecil itu lebih luasa lah gitu. Iya, iya. Di Tanjung Priok segala macam, ya mungkin nggak cuma di Tanjung Priok doang ya, di berbagai tempat lah ya, nggak cuma di wilayah itu doang kan, lebih luasa segala macam. Nah, dari cerita Kang Hasan ini, saya langsung dibawa ajak nih ke restoran, kagak punya KTP, kagak punya ijazah, kagak punya pengalaman. Saya bilang, mau kerja apaan di restoran? Itu Gitu. umur berapa, Bang? Waktu itu kalau nggak salah di restoran 13 tahunan lah. 13 tahunan saya. Pantes belum punya KTP. SMP kelas 1.
SMP kelas Ya, 1. umurannya. Oh iya? Benar. Iya. Iya, Restoran tuh. Ya udah belajar deh tuh. belajar di situ. Lalu Cuci cipiring. piring, pasti. Ya, dasar banget itu. Masa udah. yang cuci piring nggak bisa kan Iya, gitu. cipiring. Nah, disebutnya dari bolang-bolang itulah. Di situ terlahir nama bolang. Nah, ini nama bolang karena kemana-mana aja Karena gitu. kemana-mana. Itu mah aja. udah sendiri aja tuh. Maksudnya Sendiri aja. ya ngikut udah sama orang gua aja, ngikut sebatang kara sealurnya aja nih gitu, sebatang maksudnya kara aja. orang tua mah ada tapi ya kayaknya Ada. mah nggak ketemu lagi Enggak. gitu. Ya mungkin saya waktu itu juga saya nggak ya mungkin karena kecil kali ya. Nggak kepikiran Untuk orang pulang tua untuk gitu. pulang kagak, yang penting Gimana saya gimana makan, caranya, gimana gimana hidup. gimana hidup. Gimana biar besok nggak mati aja pokoknya gitu ya. Bang Wahyu, Bang. Silakan. Terima kasih, Masya Allah. Terima Ditampi. kasih. Ditampi. Ditampi heula. Iya. Ditampi heula. Nah, kerja lah akhirnya ke restoran, dikenal sama bosnya. Dari Kang Hasan ini bilangnya, ini ponakan saya mau kerja. Oh Nah, gitu. Nah, itu. Sedangkan di restoran itu untuk masuk ke situ harus ada ya setidaknya minimal ada KTP lah. Iya. Karena diajak sama Kang Hasan ini, dia ini sebagai koki ternyata. Oh, dia memang koki di Dia sana. memang koki di situ. Kepala kokinya tersebut juga. Di backup lah sama Kang Hasan ya. Orang punya juga. jabatan lah gitu Begitulah. ya. Di backup Bang, Iya, kasarannya iya. gitu kan. Ini saya jamin nih, pokoknya saya bawa orang nih gitu ya. Nah, dari situ langsung yaudah saya mengikuti aja alur hidup. Iya. Ngikutin aja gimana prosesnya hidup. Hmm. Gimana saya bisa makan, saya ngikutin aja. Iya. Nggak ada kepikiran juga untuk bagaimana dan bagaimana. Susra aja saya nggak sempat ada kepikiran pengen sekolah, Mau ini, mau itu pengen gitu. itu, pengen itu. Tapi ini digaji dong? Digaji Digaji, dong? digaji. Duit buat apa waktu itu? Waktu saya dikumpulin juga nih. duitnya, dikumpulin. Oh, tabung aja dulu. Tabung aja. Saya sempat Iya, ngomong iya. juga sama bosnya waktu itu. Selama saya kerja di sini, kan. Uang saya, gaji saya disimpan aja gitu kan. Tolong simpenin. Tolong simpen aja gitu kan. Oh. Yang penting saya bisa ada tempat tinggal, bisa buat Oh, tinggal di restoran berarti? Atau ada mesnya? Ada mesnya. Oh, ada Oh, mes. ada mes. Berarti keluarlah dari tempat pemulungan itu. Iya, pindah ada di mesnya. mes restoran. Oke. Iya, Ke tempat yang lebih layak lah, pelan-pelan Iya, jadi iya. lebih layak Iya, gitu iya, ya. Nah, bener, tuh. bener. Dari lama-lama di restoran, ya alhamdulillah sampai di restoran itu saya hampir 7 tahun lah. 7 tahun. 7 tahun. Dari cuci piring, Dari umur 13. 13 sampai tahun. 20 tahun. sampai Iya. ya 19-20 Iya, tahunan lah. 19-20 tahun. Nah, dari nyuci piring sampai bantu-bantu apapun itulah yang di dapur nih, sampai tahu nih bahan ini masakan ini segala macam gitu kan. Terakhir jabatan di situ apa? Kalau untuk terakhir saya masak juga bisa. Masak juga bisa. Bisa. Sampai bisa masak. Sampai bisa masak. Jabatan apa terakhir? Tadi masak. Oh, Koki. koki. Terima kasih, Kang Hasan. Kang Hasan ini motivasi saya juga sih. Masih kontekan sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya, udah kayak abang jatuhnya ya. Bukan abang lagi, udah kayak saudara banget. Iya. Ya Kang Hasan ini orang satu daerah juga sama saya, Indramayu juga. Ternyata. Oh. Sampai saya pulang, ya bareng juga kadang ke rumahnya dia. main. Iya. Nah, saya juga main juga ke Ya, rumah jadi saya. saudara Kita saudara lah, saudara Udah banget. kayak saudara, udah jadi kayak kakak. Sampai sekarang kontak kan, Mas. Masih. Di restoran setelah itu sempat ada kepikiran saya. Setelah 7 tahun di restoran, saya ini nggak bisa apa-apa. Ngaji ya nggak bisa. Mungkin nulis juga masih, ya hurufnya masih besar-besar semua. Saya tetap mutusin, pergilah saya ke Serang. Ngumpulin uang ada waktu itu, kalau tidak salah ya hampir zaman itu ya 3,5 juta itu ya banyak juga gitu kan. Iya. Juga. Saya punya tabungan, saya ngomong sama Kang Hasan, saya pengen belajar, saya pengen sekolah. Baru keinget, baru nyadar. Karena setiap hari ngeliat orang anak sekolah pergi sekali, Iya. langsung berasa saya apa mau kayak gini-gini terus. Saya Iya. ya akhirnya saya mutusin saya pergi pesantren Serang. Dan tujuan ke Serang juga nggak tahu tuh. Nggak, kenapa Serang, kenapa pesantren? Maksudnya dari mana itu buah pikiran itu muncul gitu? Kagak ada buat kepikiran tiba-tiba untuk pergi ke Serang. Oh, maksudnya nggak ada kepikiran buat rencanain ya? Nggak ada sama Tiba-tiba sekali. nembak aja Tiba-tiba gitu, nembak Bang. aja langsung. Kayaknya pengen belajar nih pesantren.
punya duit tabungan, ya kan? Udah pergi aja. Ngasal aja. Emang Ngasal aja. emang bolang aja. Ngasal hibrid-hibridnya aja udah pergi-perginya aja. Cuman izin sama Kang Izin sama Hasan. Kang Hasan sama bos, saya resign dulu kerja. Saya mau menuntut ilmu. Saya mau menuntut ilmu, mau belajar ilmu. Karena terus terang aja saya dari kecil. Apa kata mereka? Maksud gua ini menarik sih, ya kan? Udah 20 tahun nih, ya kan? Akhirnya gua mau punya ilmu nih gitu. Izin sama bos yang mana itu udah 7 tahun di sana pasti udah akrab banget kan sama bos, apalagi sama Kang Hasan gitu. Iya, pasti. Apa kata mereka? Ya mereka dukung juga. Bagus kalau emang ngomong kayak Bagus gitu. gitu ya? Ya udah, Mereka support. mau di mana? Nanti Kang Hasan anterin gitu kan. Mau pergi Oh kemana? iya anterin. iya, udah kayak abang sendiri memang kan. Udah kamu kemana? Anterin. Enggak usah Kang. Sendiri aja gitu kan. Alasannya punya teman di sana gitu. Kalau emang Padahal enggak ada. Sepergi-perginya aja udah jalan. Iya. Nyampe lah di Pakupatan Serang terminal. naik bis. Naik bis, jalan langsung nyampe ke Pakupatan Serang. Aduh, mau pergi kemana ini? Sampai kepikiran juga, aduh mau pergi kemana ini? Mau belajar kemana ini? Mau mondok pesantren di mana nih? Iya. Tapi emang kayaknya pesantren nih gitu ya. Iya. Mikirnya emang kayaknya pesantren karena emang pesantren. ada kebutuhan untuk kayaknya butuh ilmu agama nih Iya. gitu ya. Karena terus terang aja saya dari kecil itu ya mungkin didikan dari orang tua juga. Iya digedein sama jalanan aja akhirnya Jalan kan. aja. Ya belajar segala macam mau dijalanin aja. Iya. Dari kecil itu ya dijalanin aja. Ya dengan apa yang kelihatan aja yang dilihat kayaknya cara orang-orang gini nih udah samain deh gitu ya. Iya. Dan Gitu akhirnya aja, gitu. dan akhirnya disadarkan di jalanan juga, Bang. Iya nggak sih? Iya. Iya lah. Karena dari jalanan akhirnya tersadar pengen Tapi karena Berilmu ya banyak gitu, ya, mau mau sampai belajar kapan ilmu gue kayak gitu gini kan. nih itu ada pemikiran kayak gitu ya. Akhirnya nih setelah Sampai lah nih Serang nih. Serang. Ya udah pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren di Serang itu setelah saya diantri sama tukang ojek, saya minta tolong nih. Ntar dulu nih, ini kan nyampe Serang Nyampe di, nih Serang, di di terminal nih. Terminal Pakupatan Serang. Saya mau ke pesantren, ada pesantren mana nih gitu ya? Kagak juga kayak gitu. Ngasal apa gimana? Ya malah nongkrong aja pergi dulu kemana sih nongkrong. Ketemulah sama bapak-bapak tukang ojek, agak tua juga, ya, agak tua. Bah, minta tolong saya bilang, tolong anterin saya dimanapun tempatnya pesantren, saya pengen belajar nuntut ilmu. Saya bilang. Saya sebenarnya siapa tuh pasti. Terus si Abah, ini orang bagaimana sih gitu kali? Saya mau menuntut ilmu gitu. masih ada orang Iya, gitu iya. ya, Bang. Kayak film silat tau nggak? Kayak film silat. Saya hendak menuntut ilmu gitu kan. Apa sih ini orang gitu? Untuk mempelajari jurus gitu ya. Mungkin di tahun itu kaget juga karena bapak-bapak ini kaget juga. Orang tua kamu mana? Iya, apa sih ini anak gitu ya? Kamu dari mana? Ya akhirnya cerita lah, saya semua cerita dari perjalanan saya ikut orang tua ikut ke Jakarta. Oh, akhirnya jadi ngobrol nih sama Akhirnya jadi ngobrol. si Abah ini nih. Nah, itu benar-benar dari awal saya ikut pisah sama orang tua sampai ke pesantren pun, sampai ke restoran pun saya udah lost kontak sama orang tua tuh. Karena dulu kagak ada handphone. Iya, benar. Kagak ada handphone dulu. Iya. Sejalan-jalannya aja Iya. gitu kan. Gitu. Sejalan-jalannya aja. Akhirnya si Abah bilang, yaudah saya anterin ya. Dianterin lah ke pesantren. Alhamdulillah pesantren itu ya luar biasa. Ya kiainya tawadu. Iya. Siapa nama guru di sana yang sampai sekarang masih keingetan? Haja guru. Nah, Sekarang udah almarhum sih. siapa namanya? Abah Robli. Abah Romli. Abah Romli. Itu biasa, motivasi dari dia luar biasa. Iya. Banyak. Itu banyak dapat ilmu dari ya. Dari Abah Romli. Abah Romli. Al-Fatihah lah, Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Guru. Akhirnya ketemu nih Abah Romli di situ. Boleh minum nggak? Silakan. Minum Nih, dulu. banyak yang tertahan ya. Iya. Tarik napas, hembuskan biar rileks lagi, ya kan? Aduh, menarik ini. Iya, Menarik iya, ini, iya, menarik iya. ini. Kakarian juga boleh minum dulu dong. Iya, ini tuh enak. Ditampi heula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang. Oke. Pesantren itu dunia yang dimana belum pernah ngalamin selama saya hidup sendiri dari 9 tahun sampai ke 19 tahun. Di pesantren itu yang luar biasa. Gimana tuh yang biasa? Perhatiannya, didikannya,
tata keramanya yang belum pernah saya dari kecil ngerasakan. Belum pernah saya Nggak ada yang ngedidik soalnya Iya, kan. iya itu. Tiba-tiba nemunya di sini nih. Kita di sini. Dapat saudara-saudara baru. Dapat saudara baru, teman-teman juga, anak-anak santri-santrinya juga luar biasa juga. Akhirnya ketemu kasih sayang gitu ya. Akhirnya sayang. Sempat ya luar biasa lah. Nah, setelah dari pesantren, karena duit sudah habis sebenarnya. Iya. Tabungan yang ini udah habis. Yang 3 jutaan tadi itu udah habis tuh. Udah habis. Sorry, berapa Karena lama? Berapa lama di sana di pesantren? nggak lama sih, sekitar 2 tahun setengah lah. Oh. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Itu bener-bener nuntut ilmu tuh di situ. Nggak ada nyari-nyari duit, nggak ada. Kerja-kerja nggak ada. Nggak ada. Udah Ikutin fokus aja. alurnya aja di pesantren itu gimana, ikutin alurnya aja. Makan segala macam di udah situ dari disebutkan. udah disediakan di situ. Iya. Jadi gini, pesantren kan macam-macam nih. Ada yang pesantren yang memang kasih makan dari yang dimasakin. Nah, pesantren saya itu, jadi kita masak sendiri, buat patungan sendiri. Jadi kalau kita buat masak setiap hari-harinya, kita ada namanya untuk ngumpulin beras. Satu santri, anak santri ini setengah segini beras, dikumpulin semua santri. Oh. Jadi kita benar-benar pesantren itu belajar hidup mandiri. Hidup mandiri. Gimana caranya ngumpulin beras? Maksudnya kan nggak punya penghasilan. Enggak, karena kan ada yang anak-anak pesantren kan orang tuanya ngebawain beras. Oh iya, dari luar, Bang. Subsidi silang. Nah, Subsidi silang. Kalau saya sendiri kan karena saya bawa uang nih, saya serahin aja semuanya ke Pak Kiai. Kiai, Tolong di manage dah, gimana cara dah gitu ya. gitu. Serahin aja semua ke Pak Kiai. Selama 2 tahun setengah. Sorry, datang-datang kan umur 19 nih. Jadi abang-abangan dong buat anak pesantren. Iya. Bangkot sendiri gitu. Paling bangkot sendiri, paling gede sendiri. Oh, nggak ada yang sepantaran ya, Bang? Nggak ada. Beneran nggak ada? Bener nggak ada. Jadi pesantren itu sekolah SD Iya. yang umuran ya sekolah SD lah, kelas 4 sampai kelas 6. Hah? Memang dididik itu di daerah Serang itu untuk mereka hidup mandiri. Dari orang tuanya pasar. Oh, berarti teman-teman di sana tuh umur anak-anak SD. Anak-anak SD. Paling bangkotnya sendiri. Nggak, biasanya kan Oh, masih... tapi akhirnya banyak Kiainya. ngobrolnya justru Iya, sama kiai-kiainya Kiai. gitu ya. Justru ya memang karena memang saya yang paling gede sendiri situ kan, jarang ngobrol juga sama. Dan mereka juga tahu latar belakang kan. Ini anak emang udah sendiri aja nih gitu. Yaudah ya. Akhirnya mereka saling lebih ngebantu saya, untuk ngurus lebih gitu saya lebih belajar ke akang-akangnya, ke guru-gurunya, iya, lebih iya. lebih belajar ke dia. Jadi untuk belajar privatnya khusus lah. Iya. Gitu. iya. Privat khusus lah gitu. Kali kalau setiap malam tuh belajar juga ngaji. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan Mas Wahyu kayaknya udah deh nih? Atau emang karena duit udah habis aja atau? Karena saya merasa saya nggak enak kalau lama-lama di sini juga. Iya. Saya nggak ada penghasilan juga. Mungkin saya pemikir juga kan, saya udah gede nih. Sudah dewasa nih, saya harus nyari uang lagi nih. Iya. Saya harus kerja. Paling nggak ilmu yang di didapat depan. kayaknya paling nggak udah cukup dulu deh. Cukup lah, ya. Udah cukup dulu Ya, mungkin nyari buat- duit lagi. Buat bekal awal-awal, Iya. awalnya udah ada. Gitu. Udah lumayan lah gitu ya. Insya Allah. Saya mutusin lagi, saya ngomong sama Pak Kiai. Abah, gitu. Saya berangkat lagi ke Jakarta. Saya merasa alhamdulillah cukup didikannya, kasih sayangnya Abah di sini luar biasa. Diminum dulu. Diminum dulu. Ditampi. Ditampi Iya. lah. Jadi Iya. bener-bener didikan gimana ya? Didikan pesantren jatuh banget ke Iya. ya belum pernah gitu. Belum pernah ngerasain sama sekali di Jakarta itu belum pernah ngerasain. Iya kan dari kecilnya juga 9 tahun udah nyari duit gitu. Iya, harus suruh nyari duit aja udah, Bang. Boro-boro dapat kasih sayang gitu Iya. kan. Cuma dapat ketemu teman sepantaran, paling kan ketemu bos rongsok. Bos rongsok juga kerja kan. Kang siapa tadi? Husen? Apa? Hasan Hasan. dan juga ya nggak terlalu inilah ya maksudnya. Cuma ngasih buat kerjaan Iya, aja. ini kan emang fokusnya belajar. belajar. Di- Dalam jadinya, Bang. Gitu. Masya Allah. Iya. Ini namanya dead air.
Dead Dead air air. adalah saat semua tidak ada suara, Hening. kita menikmati momen. Oke. Iya. Mantap, Aduh. mantap. Iya, akhirnya izin untuk balik ke Jakarta. balik lagi ke Jakarta. Karena saya merasa Uangnya dari mana? iya diongkosin juga Pak Kiai. Diongkosin. Diongkosin juga. Sempet Emang dia- akhirnya jadi kayak orang tua sendiri ya? Jadi orang tua sendiri Mas. Udah kayak orang tua sampai sekarang pun kalau saya mau main ke Serang, ya saya main ke Serang. Ke keluarganya. Iya keluarganya ke pesantren, saya main. Hmm. Main. Oh, ya udah rumah gitu. Itu udah kayak rumahnya udah kayak iya, orang iya. tua sendiri. Iya, iya. Orang tua sendiri juga. Balik ke Jakarta kemana tuh? Balik lagi ke restoran. Oh, ke restoran. Balik lagi ke restoran. Kang Hasan. Ketemu Kang Hasan lagi ketemu aja. Halo Kang Hasan. Hasilnya Aku mengesankan. kembali. Waduh, Kang Hasan. Kang Hasan, aku kembali. Iya. Iya. Pamit lah dari pesantren. Sorry, ini berarti umur 22. Dua-dua. 22 nih, balik ke Kang Hasan. Kang Hasan, balik lagi nih gitu. Dan ke restoran yang sama. Kerja di situ lagi. Situ lagi. Mhm. Ke situ lagi kerja. Karena ya mungkin untuk belajar saya sedikit-sedikit bisa. Saya lebih berpikir juga untuk ini ke depannya akan bagaimana nih saya. Apa yang akan saya gapai juga. Mulai bikin target. Target ke depannya bagaimana. Mhm. Sampai ada yang ngajak juga dari kerja di asuransi. Agen asuransi. Siapa yang ngajak nih? Kodanil. Sorry, Kodanil ini siapa? Gimana caranya kenal sama Kodanil? Jadi Kodanil ini dia dulu tamu langganan dari zamannya saya masih di situ sampai balik situ masih di situ juga. Oh, langganan suka Langganan restoran. makan situ restoran situ. Kadang dia kan kalau datang ya sama teman-temannya meeting atau apa Iya, sering iya, situ iya. juga. Saya sering layanin juga Iya, gitu iya, kan, iya, sering iya, juga. iya, iya. Oh, enak nih masaknya. Gitu kan, enak nih sering ngobrol juga. Jadi ada kalau kita tutup restoran ya kita bebas kan. Nah, dari Kodanil ini sering ngobrol hampir setiap hari kadang dia datang. Dulu kan di rumah di Kelapa Gading juga. Iya. Dekat. Dekat dari lah situ akhirnya ya. ngobrol, ngebelajarin saya juga mengenai asuransi. Terus terang aja saya paling awam namanya. Iya, iya. Orang ngomong bahasa kantor lah, apalah Iya, ya. bahasa-bahasa formal ya. Nggak ngerti sama sekali. Iya, Bahasa-bahasa iya, itu iya. Nggak kagak ngerti sama sekali. Kagak ngerti sama sekali. Tapi diajak lah nih sama si Kodanil nih. Diajak nama Kodanil. Jadi sales asuransi mau Jadi nggak sales gitu? asuransi. Gitu ya. Kenapa dia ngajak? Ini kenapa dia ngajak lu? Jadi Ah, gini, mhm. dia tuh nggak nawarin jadi sales asuransi sebenarnya enggak. Jadi lebih karena kita mungkin udah sering ngobrol setiap hari, lebih coba deh, lu kalau memang karena sering ngobrol ya, kalau memang buat nata kehidupan ke depan, lu banyak belajar dari sekarang. Oh, dia Lu sebenarnya banyak lebih memposisikan diri sebagai teman ya, iya. bukan Bukan ngajak jadi kerja leadership, gitu. bukan jadi leadership itu enggak. Jadi teman aja yang jalan. Ini loh kalau mau Ini hidup lu begini. mau lebih terang ke depannya gitu ya. Iya. Ngasih jalan baru lah. Jalan. Ngasih jalan baru. Sampai dibelajarin komputer lah, apalah bikin Sorry, berarti akhirnya kerja di restoran disudahi enggak itu atau disambil? masih sambil. Jadi agen asuransi kan bebas kan ya? Iya. Bebas, Nggak terikat, nggak terikat sama sekali itu kan. Oh. Ya kalau saya sempat disempetin itu setiap seminggu sekali saya datang ke kantor untuk yang ikut training lah, Iya, untuk iya, mereka iya. ngomong. Siapa yang ditawarin asuransi siapa? Kodan ini? Enggak, maksudnya yang lu tawarin untuk Oh, join yang pertama, asuransi siapa? yang pertama ya teman-teman restoran juga. Oh, tiba-tiba promo-promoin gitu ya? Iya. Masa nggak peduli sama kesehatan tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba gitu. Nyebelin sih. Iya. Masya Allah. Nah, belajar dari Kodan ini ya luar biasa juga. Banyak belajar saya dari teman-teman kantor lah, ngomong bahasa kantor bla 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 yang setiap hari. Ada satu momen yang saya ikut training. Di situ pembicaranya bahasa Inggris. Orang Inggris. Ini ngomong apaan? Nggak ngerti ya, Bang, ya. Ngikutin aja, aguk-aguk, orang ketawa aja. Dia nggak ngerti sama sekali gitu kan. Iya. Jadi kita ketawa aja. Sampai lama-lama akhirnya ya bisa presentasi, Iya, prospek iya. sama teman-teman gitu kan, prospek ke Dapat teman-teman. klien-klien. Dapat lah ya
1 nasabah, 2 nasabah, 3 nasabah gitu kan. Ya teman-teman restoran juga Iya, awal-awalnya iya. kan. Berat juga sih jadi agen asuransi. Ya berat. Berat. Tapi di luar itu dapat ilmu-ilmu baru kan? Banyak. Jadi bisa komputer, Banyak, betul. jadi bisa presentasi, Betul. lebih rapi kalau ngomong betul. gitu kan? Bikin SP aja. Iya. Mantap. Nggak, siapa yang tahu gitu. Anak dari tempat rongsok jadi kerja gituan gitu ya kan? Bener. Kagak ngerti apa-apa. Wah, Berapa lama tuh? agen asuransi nggak lama sih. Tumbang juga akhirnya. Karena di asuransi itu kan kita ada shift-shiftnya gitu. Iya. Iya, Ada mencapai target-targetnya. Per 6 bulan sekali harus sekian nasabah. Target. Per setahun sekali harus sekian nasabah. Ada momen di mana udah nggak achieve lagi, nggak mencapai target lagi gitu. Ada. Saya di agen asuransi itu kalau nggak salah 8 bulanan lah. 8 bulanan sambil kerja di bulan. restoran tetap Sambil kerja jalan. tetap jalan. Jadi koki. Oke. Akhirnya setelah 8 bulan balik lagi ke restoran lagi ya full di restoran gitu ya bang. Enggak, dia sambil. Iya Sambil. maksudnya udah mutusin dari Udah, itu ya, udah. Sealurannya dulu masih di Iya, restoran. restoran lagi. Nah, dari restoran ini barulah merangkap ke depannya lagi. Hmm. Jadi desain grafis, Wih, akhirnya kan. Oh, karena udah ngerti komputer. Udah ngerti komputer, belajar. Iya, Awalnya iya. sih kerja di percetakan. Percetakan pas ada fotokopi, ngejilid. Iya. Buku segini-segini Berarti karena ini restoran kuliah. udah nggak nih? Waktu pas itu sudah enggak. Karena memang mutusin saya pengen cari pengalaman yang lain nih. Oh, iya. Pengen cari pengalaman yang lain Ya, nih. di bidang yang lain. Di bidang yang Iya. lain nih. Coba petualangan baru lah ya. Ya, sebetulnya Ngebolang ngebolang lagi aja, ngebolang lagi aja. Bolang lagi aja. Tapi ya udah, nggak ada masalah juga Kang Hasan segala macam Nggak ya. masalah. Justru Kang Hasan dukung. Nggak dukung. Iya. Ya udah, nggak apa-apa kalau pengen belajar yang lain, belajarlah yang lain. Iya, Belajar iya, yang lain. Nah, Percetakan nih. di percetakan sampai disebut ya jadi dulu ngemalsuin segala macam juga sempat bisa juga. Ini yang kelam nih. Udah mulai masuk nih. Udah mulai masuk yang kelam. Iya, Seru. Mungkin kalau bagi yang orang yang udah ngerti, memang udah terjun di dunia malam, itu perempuan itu bakal tahu per jamnya berapa sih,